博多には一生帰らない。夜のゴミ収集車うるさいし。でもハリーホークはバリ可愛いやん。明太子の近くに歩ない。そんなひどいことすんならって。貸せよ。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di channel kesayangan Anda, Nan Films Indonesia, di mana gua akan membahas film-film perkawaian karena moto hidup gua no kawaii no life. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat terus karena sekarang gua akan membahas film dari negara Jepang berjudul Hakatabe no Onna no Ko wa Kawaii to Omaimase-ka. Gila panjang judulnya tuh. Film ini dirilis pada tahun 2019, menceritakan tentang seorang pemuda yang malu dengan kampung halamannya karena dirinya pernah mendapatkan pengalaman buruk karena aksen bahasanya. Tapi hal itu berubah karena datang seorang wanita gemas yang membuat dirinya berubah. Penasaran dengan kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan kebudayaan yang ada di salah satu pulau di Jepang bernama Hakata. Ya samalah kayak Indonesia, banyak pulaunya. Apalagi di pulau yang ada di Indonesia punya kebudayaannya sendiri. Jadi Hakata salah satunya pulau di Jepang. Beralih ke ibu kota Jepang yaitu Tokyo. Dan di sana terdapat seorang murid pria bernama Miyako. Kalau Miyako terus menolak ajakan temannya, seakan ia tidak mau membuka diri dengan temannya. Bahkan ia hanya punya satu teman cewek bernama Machiko. Tapi di saat itu terdapat murid pindahan dan murid pindahan itu dari Hakata. Seketika membuat Miyako shock, saking shocknya sampai mengkaku. Sudah pasti membuat mereka bingung, what the hell, ngapain anda cok? Yang ternyata Miyako berasal dari Hakata dan terlihat sedang berpisah dengan seorang bocil cewek sembari memberikannya gantungan kunci. Kalau mereka akan terus menjaga gantungan kunci itu. Namun ketika Miyako pindah ke Tokyo, ia yang mengenalkan diri dengan aksen Hakatanya, ia malah diketawain akan hal itu. Setara seperti kalau orang yang ngomongnya medok diceng-cengin sama orang yang ngomong gue lo. Seketika membuatnya sedih dan ingin melupakan Hakata karena dirinya terbuli karena aksen Hakatanya. Bahkan sampai membuang gantungan kunci itu. Tepat ketika murid baru masuk, ternyata orang itu adalah bocil cewek yang ada di flashbacknya Miyako bernama Donko. Tapi ya si Donko tidak diketawain karena sudah berjembut semua, jadi tahulah kalau hal itu tidak pantas sudah diketawai. Namun ketika ia melihat Miyako, membuatnya terkejut karena ia akhirnya bertemu bahkan satu kelas dengannya. Namun si Miyako pura-pura tidak kenal dengannya dan malu akan hal itu. Donko pun terus dan terus menemui Miyako kalau itu fiksi Miyako. Tapi Miyako terus mengelak kalau ia bukan Miyako. Bahkan sampai ke toilet terus diikuti. Bukan hanya itu, ketika ia berdoa di kuil, suara Donko terngiang-ngiang di kepalanya. Namun sesampainya ia di rumah, ternyata Donko beserta keluarganya datang ke sana. Jadi ia tidak bisa mengelak lagi, serta mereka saling berbincang selayaknya saudara jauh yang mampir. Dan ketika selesai, Donko yang mau pamit dibuat bingung dengan sikap Miyako kepadanya karena mereka pernah berkata akan tetap akrab. Tapi Miyako meminta Donko untuk tidak menyebarkan akan dirinya dari Hakata. Sudah pasti membuatnya bingung kenapa emangnya. Tapi Miyako tidak memberitahunya. Tapi pada intinya Hakata akan membuat Donko terbuang. Ya dijauhin lah. Tapi keesokan harinya si Donko tidak mengikuti kata-katanya karena Donko membagikan es krim
dari Hakata ke semua teman kelasnya. Seketika membuat Miyako terkejut dan merasa hal buruk akan terjadi. Namun pikirannya terlalu negatif karena semua teman-temannya suka dengan es krim itu. Bukan hanya itu, Donko terus menyebarkan kebudayaan Hakata di sana, baik mengajarkan bahasa Hakata, lagu-lagu, dan yang lainnya. Bahkan satu ruangan berisi Hakata semua. Bukan hanya itu, wali kelasnya sampai memakai baju "Aku Cinta Hakata". Sampai gurunya support anjing. Namun karena Donko menunjukkan foto tradisi di Hakata, bahkan ada foto masa kecil Miyako tanpa celana, pakai cangcut doang, membuatnya shock dan ingin berbincang dengannya. Kalau ia meminta Donko menghentikan semuanya karena ia tidak ingin terkenal. Seketika membuat Donko kesal karena Miyako selemah itu. Apalagi lebih baik di Hakata daripada di Tokyo karena banyak makanan di Hakata tidak ada di Tokyo. Namun Donko dibuat sedih karena ia harap ketika bertemu Miyako mereka bisa akrab lagi. Tapi Miyako berubah seperti itu. Apalagi ia tidak melihat gantungan kunci dari Miyako dan itu sudah dibuang oleh Miyako. Sehingga Miyako memberitahu kalau ia membuangnya karena hal itu bisa membuatnya dibully atau diketawain. Sudah pasti membuat Donko sangat sedih akan hal itu. Dan ketika ia di rumah, ibunya pun bertanya akan Donko bagaimana di sekolah. Karena ternyata Donko takut pindah ke Tokyo sampai konsul ke ibu Miyako. Apalagi keluarga Donko sangat berat hati akan pindahnya Donko ke Tokyo. Alhasil Miyako dibuat kepikiran akan hal itu. Bahkan keesokan harinya Donko tidak ada semangat hidupnya sama sekali. Berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Sudah pasti Miyako merasa bersalah karena membuat Donko seperti itu dan ingin meminta maaf. Tapi tiba-tiba Donko hampir pingsan karena ia ingin makan ramen. Seketika mereka semua langsung membawa Donko ke tempat makan ramen. Dan si Miyako ingin ikut sembari bertanya ke mereka apakah ia boleh ikut. Ya boleh lah bro. Tanpa Anda ngomong pun Anda sudah diterima di sana. Sampailah mereka di sana sehingga Miyako yang melihatnya merasa itu tempatnya kurang bagus karena rasa ramennya sangat tidak sama dengan di Hakata. Dan menjelaskannya ke mereka yang membuat mereka heran karena untuk pertama kalinya Miyako seperti itu ke mereka. Dan ya itu semua berkat Donko karena Miyako sudah mulai membuka dirinya untuk berteman dengan yang lain. Dan ketika makan Miyako hanya memandangi Donko, bahkan selesai makan bertanya bagaimana rasanya. Dan Donko suka ya walaupun tidak sama rasanya seperti di Hakata. Serta curhat setidaknya makanan itu bisa membuatnya tidak kesepian. Seketika Miyako langsung pergi ke berbagai tempat makan ramen Hakata di sana untuk mencari ramen mana yang rasanya sangat Hakata sekali. Dan akhirnya ia menemukan tempatnya, tapi ada yang kurang di bagian garnisnya. Hingga di saat ia di rumah ternyata mereka dapat bingkisan dari kampung halaman dan Miyako menemukan bagian kurang itu di sana. Alhasil keesokan harinya ia langsung mengundang Donko ke rumahnya karena ia akan membuatkannya ramen dengan rasa khas Hakata banget. Kalau makan ramen itu serasa Anda tinggal di sana. Dan ketika memakannya betapa bahagianya Donko karena merasakan ramen Hakata lagi setelah begitu lamanya ia tidak memakannya. Serta di saat itu Miyako langsung meminta maaf akan perkataan sebelumnya. Namun di saat itu Miyako tidak sengaja terkena panci panas sehingga Donko yang melihatnya dengan khawatir mengobatinya dengan air dingin. Seketika membuat Miyako baper akan perhatian Donko karena kalau dilihat-lihat kawaii juga si Donko ini cuk. Bahkan membuat keadaan menjadi canggung sembari Donko berkata kalau ia tidak mungkin menggunakan logat Tokyo dan hanya Miyako satu-satunya yang bisa ia ajak bicara logat Hakata. Dan hal itu makin membuat hatinya dak-dip-dup kembang kuncup karena Donko benar-benar kawaii sekali dan langsung pergi ke kamar mandi bukan untuk colai ya, melainkan ia mulai jatuh cinta dengan Donko. Tapi di saat itu Donko mendapatkan telepon bahkan berkata ingin melihat cowok rahasia itu.
Apa nih? Dan selayaknya orang jatuh cinta pada umumnya, mata tidak terlepas pada pandangan wanita yang sangat kawaii. Bodoh amat pendapat orang lain, tapi dia wanita paling cantik nomor 2 karena yang pertama ibu. Namun ketika Donko memberitahu kalau ia akan pulang kampung untuk liburan musim panas, mereka memberitahu kalau ujian dilakukan sebelum liburan musim panas dan bertanya, emang berapa nilai ujian Donko di ujian terakhir? Dan ia mendapatkan 40. Dan kalau Donko mendapatkan nilai segitu lagi, maka ia remedi di liburan musim panas. Tapi tenang, teman-temannya siap untuk membantu Donko agar tidak gagal di ujian. Bahkan Machiko mengajak mereka belajar bersama di rumah Miyako karena Machiko paham kalau Miyako suka dengan Donko. Dan ketika mereka istirahat belajar, Miyako yang bertanya arti botol air itu, Donko menjawab artinya dalam kata Hakata. Kalau botol air dan kata aku menyukaimu terdengar sama dalam logat Hakata. Saai si Miyako ini. Namun karena Machiko yang paham menggoda Miyako, Donko berkata tentang cinta dan merasa kalau Miyako cinta dengan Hakata. Padahal ia cinta sama Donko. Apalagi ketika Donko memberitahu akan Miyako yang mencarikannya tempat ramen untuknya, membuat Miyako malu dan langsung pergi dari sana dengan alasan membeli sesuatu. Namun ketika kembali, ia mendengar ibu Donko yang berbincang dengan ibunya akan Donko yang pulang kampung saat liburan musim panas. Apalagi ibu Donko memberitahu akan Donko yang ingin tinggal di Hakata. Seketika membuatnya terkejut karena ia bisa LDR-an dengan Donko. Sampailah hari ujian dan ketika pembagian nilai ternyata Donko berhasil tidak remedi. Namun sayang cuma Miyako seorang yang remedi. Anjing. Sehingga membuat Donko sedih karena ia ingin mempertemukan Miyako dengan Akio. Akio? Siapa itu? Bahkan Miyako sering main dengan Akio dulu serta berkata kalau Akio lah yang selalu ada ketika dirinya kesepian, ingin mengajariku dan melihat kembang api bersama. Dan teman mereka merasa kalau Donko akan berkencan. Seketika membuat Miyako nyesek akan Akio itu dan emosi di sana akan ia yang tidak akan kembali ke Hakata dan membencinya. Sehingga Donko ingin membalas berupa ingin membuang gantungan kunci itu. Tapi ia berat hati melakukannya dan si Miyako yang malah melakukan hal itu. Seketika membuat mereka semua terkejut dan berkata kalau ia tidak kehilangan gantungan kunci melainkan membuangnya. Serta berteriak kalau Donko suka dengan Hakata. Gak usah kembali lagi. Yeay bro, chill. Kenapa anda selabil itu? Cok, anjing lebay banget bangsat. Sudah pasti membuat Donko emosi campur sedih, bahkan tidak bisa menampar tindakan berlebih dari Miyako serta pergi dari sana. Namun Machiko langsung menampar Miyako kalau ia tahu akan Miyako yang ingin membuat Donko membencinya dan merasa kecewa dengan Miyako karena ia pikir Miyako sudah berubah. Karena sebelumnya ibu Miyako dibuat senang karena akhirnya Miyako mempunyai teman dan menyadarkan Miyako kalau ini bukan salah Hakata, tapi dari Miyako itu sendiri. Karena diejek sekali, ia langsung menjaga jarak dengan yang lain. Apalagi tindakan Miyako yang menyuruh Donko menjauh agar Miyako tidak sakit hati. Sehingga Miyako tertampar akan fakta tersebut. Donko pun pulang ke kampung Hakata dan si Miyako ia seorang diri yang mengikuti remedi. Tapi ia teringat ketika dirinya kecil kalau di saat Donko membuatkan sebuah mahkota dari tanaman, Miyako tidak sengaja menghancurkannya sehingga membuat Donko menangis akan hal itu. Dan agar Donko tidak menangis lagi, ia pun memberikannya gantungan kunci sebagai gantinya dan tidak akan membuat Donko menangis lagi. Tapi pada faktanya ia kembali membuat Donko menangis. Namun di saat itu walinya memberitahu tentang ia yang paham akan Miyako karena ternyata walinya juga berasal dari Hakata.
Dan ia pernah di posisi Miyako yang malu karena ditertawai. Bahkan ternyata teman-teman yang lain mencari gantungan kunci yang dilempar. Serta walinya membiarkan Miyako pergi karena itulah akhir dari pelajaran berharga untuk Miyako. Alhasil dengan cepat Miyako pergi dan memberitahu ke mereka kalau ia ingin menjadi teman mereka. Dan berkat Donko lah ia bisa berteman dengan mereka. Tapi mereka berkata sebaliknya, kalau mereka yang meminta maaf karena meninggalkan Miyako sendiri. Serta meminta Miyako untuk cepat menyusul Donko agar menonton kembang api bersama. Sehingga ia dengan cepat mencari gantungan kunci itu. Terlihat Donko yang bertemu dengan temannya, tapi ia masih dibuat sedih akan Miyako. Bahkan ketika makan ramen, itu membuatnya teringat akan Miyako. Tepat di saat itu terdapat seorang pria yang menghampiri Donko dan mungkin inilah Akio itu. Dan ketika akan pergi melihat kembang api, tiba-tiba Miyako memanggil Donko yang membuat Donko terkejut, kok bisa ada Miyako di sana. Tapi Miyako langsung menunjukkan gantungan kunci itu karena ternyata Miyako waktu membuang gantungan kunci itu ia berubah pikiran dan mengambilnya serta menyimpan karena tidak mungkin ia membuangnya serta ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi tiba-tiba terdapat seekor anjing yang menjilati kakinya yang ternyata tadi itu bukan Akio melainkan anjing itulah Akio. Anjing. Dan di malam harinya Donko pun bertanya Miyako tadi mau ngomong apa. Sehingga Miyako dengan kegugupan dan kengelanturannya langsung memberitahu kalau ia menyukai Donko. Alas ya boy. Tapi ia masih mematahkan kata-katanya sendiri. Sehingga Donko menjawab, aku juga menyukaimu. Ya bu, siapa di sini yang senyum-senyum sendiri? Saya bang. Tapi tertumbenan film Jepang tidak ada cipokannya, sungguh mengecewakan sekali. Dan ya mereka pun jadian dan Miyako tidak menyendiri seperti wibu dan memiliki banyak teman sekarang. Dan film dengan judul yang sangat panjang sekalipun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film yang judulnya panjang betul. Dan filmnya bagus, anjing. Ya, walaupun awal-awal tuh kayak cringy dengan komedinya, tapi lama-kelamaan mulai bagus gitu ceritanya. Karena bikin gua senyum-senyum sendiri di endingnya, anjing. Dan film yang bagus menurut gua adalah film yang membuat gua merasakan emosi di dalamnya. Kayak sedihnya, senangnya, tegangnya, senyum-senyum sendirinya itu loh. Itu yang bikin bagus, anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.